Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 18 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami dan mengalahkan akan roh pemberontakan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jobs Sijabat. Kepada Saudara Jobs, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi kita 18 April 2025 berjudul Pemberontakan yang terus-menerus tidak dapat disembuhkan. Ayat tema, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Keluaran 32 ayat 1. Semua orang bebas memilih dan mengambil posisi bersama para pemberontak atau mengambil pendirian bersama mereka yang berada di pihak Allah dan kebenaran. Mereka yang telah bekerja keras, setia, dan tanpa pamrih dalam tujuan besar ini, dan yang telah menanggung cobaan, celaan, dan berjuang dengan berani dalam pertempuran Tuhan. Pemberontakan yang terus-menerus tidak dapat disembuhkan. Pemberontakan ini pertama kali bermula di surga dengan malaikat yang berada di urutan paling atas setelah Yesus Kristus. Malaikat yang ditinggikan ini memiliki simpatisan yang bergabung dengannya dalam pemberontakannya. Ia, setan pemberontak besar, diusir dari surga, dan semua simpatisan pemberontaknya mengalami nasib yang sama. Sejak saat itu, tugas khususnya adalah membangkitkan pemberontakan terhadap semua yang dapat ia kendalikan. Kata malaikat itu, pemberontakan akan terjadi hingga saat penutupan pekerjaan pekabaran malaikat ketiga. Jangan heran, jangan patah semangat. Dia yang menaklukkan pemimpin dalam pemberontakan berdiri di depan pekerjaan besar ini. Meskipun setan mungkin bersuka cita dan tampak menang untuk sementara waktu, sang penakluk besar pertama mengawasinya, dan setan
tidak dapat melangkah lebih jauh dari yang Tuhan izinkan. Dia diizinkan memiliki kuasa untuk sementara waktu, untuk mengungkapkan hati yang tulus, untuk menguji yang setia, untuk mengembangkan yang palsu dan memisahkan mereka dari yang murni hatinya. Para pemberontak akan dibersihkan dari antara yang setia dan benar pada waktunya, karena kebenaran telah mengumpulkan segala macam. Kemudian saya diperlihatkan perjalanan anak-anak Israel. Pemberontakan merupakan hal yang umum di antara orang Israel kuno. Musa meninggalkan mereka hanya selama 40 hari. Tetapi waktu itu cukup lama untuk terjadinya salah satu kemurtatan terbesar dari Allah yang telah memperlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan istimewa dan yang suaranya baru-baru ini mereka dengar dari Gunung Sinai. Dalam keagungan yang mengerikan, ia mengucapkan 10 perintah Allah di hadapan orang-orang yang membuat mereka sangat takut dan gemetar, serta memohon kepada Musa agar Yehova yang agung tidak berbicara kepada mereka lagi, tetapi agar ia menerima firman itu dan berbicara kepada mereka. Mereka membuat patung anak lembu dan berpaling dari Allah kepada penyembahan berhala yang paling rendah, yaitu menyembah hasil karya tangan mereka sendiri. Manuskrip 1865. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jobs. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu orang Israel mengurumuni Harun untuk membuat ilah bagi mereka, Harun menuruti kemauan mereka. Mengapa Harun menuruti keinginan orang Israel untuk sembah berhala? Testimonies for the Church, volume 3, halaman 293, paragraf 3 berkata, Harun adalah seorang pria dengan watak ramah yang dipilih Allah untuk berdiri bersama Musa dan berbicara untuknya. Singkatnya, menjadi corong bagi Musa. Allah boleh saja telah memilih Harun sebagai pemimpin, tetapi Dia yang mengenal hati, yang memahami karakter, tahu bahwa Harun mudah menyerah dan tidak memiliki keberanian moral untuk membela hak dalam semua keadaan, terlepas dari konsekuensinya. Keinginan Harun untuk mendapatkan itikat baik dari orang-orang yang terkadang membuatnya melakukan kesalahan besar. Dia terlalu sering menuruti permintaan mereka, dan dengan melakukan itu, dia tidak menghormati Allah. Inilah Harun, seorang yang suka berkompromi untuk mendapatkan sikap baik dari orang banyak. Harun cenderung lebih berusaha menyenangkan manusia daripada Allah. Itulah yang terjadi di lembah Gunung Sinai. Dalam tulisan lainnya dikatakan tentang Harun, Gospel Workers edisi 1892, halaman 81, paragraf 4. Dia tidak berani membela Allah, tetapi untuk menyenangkan orang-orang, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur kepada awal kejahatan. Ketika kata pemberontakan pertama diucapkan, Harun boleh saja telah memeriksanya, tetapi begitu takutnya dia menyinggung orang-orang, sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka, dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Inilah Harun, dan karena takut, Harun kompromi dengan kemurtadan. Harun layani roh pemberontakan orang-orang Israel dengan membuat patung anak lembu emas. Peristiwa Harun membuat patung anak lembu emas tersebut ditulis dalam Keluaran pasal 32. Nah, pada pasal 20 dikatakan dalam ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu. Tetapi orang Israel memberontak dengan membuat berhala dari emas. Bahkan dalam 10 hukum Allah Bapa dengan jelas menyatakan, Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi tetap saja, orang Israel melanggar hukum Allah Bapa dengan membuat patung anak lembu emas, dan itu karena Harun tidak tegas. Dan orang Israel menyatakan bahwa penyembahan berhala emas itu adalah penyembahan kepada Yehova. Perhatikan kutipan berikut ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 760 paragraf 1. Bangsa Israel di dalam penyembahan mereka kepada patung anak lembu itu mengaku sedang berbakti kepada Allah. Dengan demikian, Harun pada waktu mengumumkan perbaktian kepada berhala itu menyatakan, esok hari adalah hari raya bagi Yehova. Mereka bermaksud untuk menyembah Allah sebagaimana bangsa Mesir menyembah Osiris dengan memakai lambang sebuah patung. Tetapi Allah tidak dapat menerima pelayanan seperti itu. Sekalipun itu diadakan atas namanya, Dewa Matahari, dan bukan Yehova yang menjadi tujuan yang sebenarnya daripada perbaktian mereka itu. Israel menyamakan penyembahan berhala dengan menyembah Allah yang benar, yaitu Yehova. Dan Allah tidak menerima penyembahan yang demikian. Sebab itu bukan menyembah Yehova, tetapi menyembah Dewa Matahari. Inilah pemberontakan Israel. Inilah kemurtadan Israel. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 115 paragraf 5. Pemberontakan merupakan hal yang umum di antara orang Israel kuno. Musa meninggalkan mereka hanya selama 40 hari, tetapi waktu itu cukup lama untuk terjadinya salah satu kemurtadan terbesar dari Allah, yang telah memperlihatkan kepada mereka kebaikan-kebaikan istimewa, dan yang suaranya baru-baru ini mereka dengar dari Gunung Sinai. Dalam keagungan yang mengerikan, ia mengucapkan 10 perintah Allah di hadapan orang-orang yang membuat mereka sangat takut dan gemetar, serta memohon kepada Musa agar Yehova yang agung tidak berbicara kepada mereka lagi, tetapi agar ia menerima firman itu dan berbicara kepada mereka. Mereka membuat patung anak lembu dan berpaling dari Allah kepada penyembahan berhala yang paling rendah, yaitu menyembah hasil karya tangan mereka sendiri. Pemberontakan di Sinai ini adalah hasil dari pemberontakan demi pemberontakan sebelumnya yang terjadi di tepi Laut Merah, di Mara, di Rafidim, dan tentang makanan. Israel kerjanya mengeluh, menggerutu, dan memberontak. Dan karena dilakukan terus-menerus, akhirnya tidak dapat disembuhkan. Pemberontakan yang seperti ini bermula dari Lucifer. Akibatnya, Lucifer dikeluarkan dari sorga. Bagaimana dengan orang Israel? 3.000 orang mati. Saudaraku dalam Tuhan, Ellen G. White berkata dalam 1888 Materials halaman 965 paragraf 1, saya semakin yakin bahwa pemberontakan hampir tidak dapat disembuhkan. Jika seseorang terbukti berkhianat sekali, ia cenderung menjadi pengkhianat untuk kedua kalinya. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel dan akhirnya tidak dapat disembuhkan. Semua yang memberontak selama pengembaraan di padang belantara tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Mereka mati di padang belantara. Kiranya pengalaman bangsa Israel yang suka memberontak ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar menerima Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita, agar kita menjadi penurut hukum Allah Bapa yang sempurna dan setia, dan menyembah satu-satunya Allah yang benar serta Anak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada pagi hari ini, agar tidak membiasakan roh memberontak, roh yang selalu melawan akan kehendak dan hukum Allah. Tetapi biarlah roh penurut menjadi bagian kami, dan itu hanya dengan menerima Kristus dalam hati. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima rohnya Yesus, maka penurutan akan hukum Allah, akan kehendak-Mu dan perintah-Mu menjadi bagian kami. Dan kehidupan kami dapat diupakan hari demi hari semakin serupa dengan karakter-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.